Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari majelis channel YouTube Taman Surga. Pertama-tama, mari kita tetapi apa yang telah menjadi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa bersyukur kepadaku, niscaya akan kutambah nikmat kepadamu. Mari bersama-sama kita awali pertemuan kita dengan mengucapkan kalimatut tahmid sebagai ungkapan syukur bilisan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua karunia dan juga nikmat yang tidak terhingga yang telah diberikan kepada kita sekeluarga. Bersama-sama mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya, mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan senantiasa kita hatinya ditenangkan, pikirannya ditenangkan, semangat ibadahnya ditingkatkan. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Semoga sholawat serta salamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang memiliki syafaatul uzmah yang diberikan kepada umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beruntung mendapatkan syafaat dari beliau fit dunya wal akhirah, terutama besok pada hari kiamat dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang hari ini saya ingin membagikan sebuah kisah. Ada sebuah amalan yang bisa digunakan untuk melunasi hutang. Meskipun hutangnya sangat banyak dan insya Allah bisa menjadi wasilah untuk mendatangkan rezeki yang berlimpah dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, amalan ini diijazahkan oleh guru saya yang berada di Purworejo. Beliau adalah seorang pemilik pondok pesantren dan merupakan seorang kiai yang sangat karismatik di Kabupaten Purworejo. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan yang sangat luar biasa pada siang hari ini, silahkan kepada semua sahabat channel YouTube Taman Surga yang baru saja bertemu dengan channel ini dan ingin untuk senantiasa bisa bersilaturahmi dengan kami serta mengikuti video-video terbaru dari kami berikutnya, silahkan tekan subscribe channel YouTube Taman Surga. Nah, jadi di bawah video ini kan ada tulisan subscribe berwarna merah. Silahkan ditekan sekarang. Kemudian di sebelah kanannya ada gambar lonceng. Tekan juga loncengnya dan pilih lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering. Dengan demikian, maka insya Allah Anda telah mengaktifkan notifikasi untuk bisa menerima
updatean video-video terbaru dari kami berikutnya. Dan insya Allah Anda bisa bersilaturahmi dengan video-video kami berikutnya. Dan kabar baiknya, subscribe ini gratis sahabat, jadi tidak dipungut biaya dan insya Allah 100% tidak ada kerugian bagi Anda. Namun sebaliknya insya Allah bisa menjadi amal soleh dan jariah bagi Anda karena telah membantu serta mensupport channel YouTube Taman Surga untuk berdakwah dengan istiqomah. Amin Allahumma amin. Kepada semua sahabat yang sudah subscribe kami ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Anda. Dan kepada semua sahabat yang mendengarkan video ini, kami senantiasa mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla memberikan rezeki yang halal, berkah, berlimpah ruah kepada kita sekeluarga. Mudah-mudahan semua hajat tercapai, semua hutang bisa dilunasi, dan dosa-dosa kita diampuni, serta semua amal ibadah diterima. Amin Allahumma amin. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah, ada orang yang bekerja keras membanting tulang siang, malam, pagi dengan sungguh-sungguh, tetapi apa yang diperolehnya di dunia ini begitu sedikit. Ada juga yang bekerja keras membanting tulang, kemudian dia memperoleh harta yang banyak, dan dia mengira bahwa hartanya itu yang diperolehnya itu bisa membuatnya bahagia. Tetapi ternyata itu bukan harta yang berkah, itu bukan harta yang barokah, sehingga hidupnya tidak pernah tenang. Nah, sahabat channel YouTube Taman Surga, apalagi yang saat ini sedang dirundung malang karena sedang memiliki hutang, terlilit hutang yang banyak, belum bisa membayarnya, padahal sudah mau jatuh tempo. Nah, insya Allah dengarkan video ini dari awal sampai akhir, insya Allah bisa bermanfaat dan bisa menjadi wasilah dari amalan yang bisa mendapatkan ridhonya Allah untuk melunasi hutang-hutang Anda semua. Nah, namun sebelumnya sahabat channel YouTube Taman Surga, sebelum kita membahas mengenai amalan ini, terlebih dahulu saya akan membacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nah, jadi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mangkanatid dunya wahammahu farraqallahu alaih, amrohu wa ja'ala faqrohu baina ainaihi walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah." Barang siapa yang dunia menjadi niatnya, Allah akan mengacau balaukan urusannya, menjadikan kefakiran berada di depan matanya, dan tidak mendapatkan dunia kecuali apa yang telah ditakdirkan untuknya. Nah, sahabat channel YouTube Taman Surga, ternyata ada satu hal sebelum kita membahas mengenai amalan ini, yaitu the power of niat. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal perbuatan kita itu berasal atau tergantung dari niat kita. Nah, barang siapa yang niatnya adalah mencari dunia, maka jangan kaget kalau hidup Anda akan kacau balau, urusan Anda akan kacau balau, dan Allah menjadikan kefakiran atau kemiskinan kita berada di depan mata. Dan kita tidak akan mendapatkan dunia, tidak akan mendapatkan uang, tidak akan mendapatkan harta benda, kecuali apa yang telah ditakdirkan kepada kita. Nah, jangan-jangan kita hari ini punya hutang banyak, hidupnya sedang susah, usahanya bangkrut dan sebagainya, karena diawali dari niat kita yang tidak benar, niat kita yang tidak lurus. Barangkali kita membeli rumah karena kita pengen dianggap oleh orang tua kita, dianggap oleh mertua kita, dianggap oleh teman kita kalau kita ini orang yang mampu. Atau barangkali kita memulai bisnis kita ini karena kita pengen diacap oleh orang lain sebagai orang yang kaya dan sebagainya. Sehingga ketika nantinya hidup kita menjadi seret ya, usaha bangkrut, hutangnya melilit dan sebagainya, maka itu
itu adalah hasil atau buah dari apa yang kita lakukan. Oleh karena itu yang pertama, sebelum kita memperbaiki amalan kita, sebelum mengamalkan doa ini, yang pertama diperbarui, mari perbarui niat kita. Niatkan mencari rezeki, mencari penghidupan, ini niat untuk lillahi ta'ala. Yang pertama niat bekerja untuk menjalankan perintah Allah. Kemudian yang kedua, niatlah mencari rezeki untuk bekal beribadah di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, niatlah mencari rezeki untuk menafkahi keluarga. Lalu yang lebih penting lagi, buang kesombongan, buang keriaan, buang perasaan-perasaan ujub kita. Jangan pernah kita ingin membeli sesuatu, ingin bekerja karena pengen dianggap oleh orang lain seperti ini atau seperti itu. Hal seperti ini buang jauh-jauh. Kemudian yang berikutnya adalah segera bertobat, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni. Nah, kemudian yang terakhir, ini ada sebuah amalan yang telah diijazahkan oleh guru saya. Jadi beliau adalah seorang kiai yang karismatik, yang sangat disegani, yang sangat terkenal kesolehannya, berada di kota Kabupaten Purworejo. Saya tidak menyebutkan namanya, saya akan menyampaikan bahwa guru saya ini pernah memberikan ijazah kepada saya, yaitu ijazah untuk masalah rezeki. Dan alhamdulillahirrabbilalamin, setelah saya mengamalkannya dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, hutang-hutang saya pada saat itu yang jumlahnya puluhan juta bisa dilunasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pekerjaan itu didatangkan kepada saya, seakan-akan rezeki itu yang datang mencari saya. Padahal sebelumnya saya yang capek, susah payah mencari rezeki, tetapi rezeki tidak hadir. Tetapi begitu saya mengamalkannya, alhamdulillahirrabbilalamin, rezeki dari luar Pulau Jawa, dari Pulau Sulawesi, dari Sulawesi Utara, Sultra ya, dari kota Kendari itu datang sendiri mencari saya. Ini salah satu contohnya. Dan ada contoh-contoh lain yang sebagainya, yang tiba-tiba intinya pekerjaan itu malah mencari-cari saya sesuai dengan spesifikasi atau kualifikasi saya. Jadi Allah ini memberikan rezeki dari arah yang min haitsu la yahtasib, atau arah yang tidak disangka-sangka. Lalu apa amalan yang diminta untuk mengamalkan? Jadi guru saya, kiai saya berpesan untuk mengamalkan membaca surat Al-Waqiah. Surat Al-Waqiah dibaca 14 kali setiap selesai sholat asar. Jadi yang terbaik adalah as-sholatu ala waktiha. Ketika adzan asar berkumandang, kita langsung mendirikan sholat. Setelah itu kemudian buka mushaf Al-Qur'annya, bacalah dalam keadaan berwudu. Jadi kalau misalnya setelah sholat kemudian kita batal wudunya, kita perbarui wudunya lagi. Kemudian bacalah surat Al-Waqiah sebanyak 14 kali setiap habis sholat asar secara istiqomah, secara rutin setiap hari. Nah, kalau pengalaman saya yang saya rasakan, saya membaca itu membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Nah, nanti berapa waktunya itu tergantung dari kita membacanya pendek atau panjang atau pendek, cepat atau tidaknya. Tapi intinya kurang lebihnya sekitar itulah. Nah, silakan kepada sahabat channel YouTube Taman Surga yang ingin rezekinya dilancarkan, pekerjaannya dilancarkan, silakan diamalkan membaca surat Al-Waqiah sebanyak 14 kali setiap selesai melaksanakan sholat asar. Dan ketika membaca, niatkan, jangan lupa yang pertama tadi, niat lillahi ta'ala, untuk membaca Al-Quran itu untuk memenuhi perintah Allah. Kemudian yang kedua, niatkan di dalam hati untuk mencari rezeki yang halal, untuk menjadikan bekal kita ibadah di dunia dan di akhirat. Kemudian yang ketiga, dalam mengamalkan atau membaca harus ikhlas.
al-ikhlasu bi ghairi suhtin. Sesungguhnya yang namanya ikhlas itu tidak menggerutu. Jadi ketika mengamalkan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun kok belum ada perubahan, ya tetap tidak boleh menggerutu. Dan yang keempat resepnya adalah sabar, menunggu ketentuan dari Allah, itu yang namanya sabar. Dan yang kelima resepnya adalah dalam mengamalkannya harus istiqomah, harus rutin. Nah, begitu sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah, insya Allah sebanyak apapun hutang yang Anda miliki, insya Allah bisa lunas. Rezeki insya Allah bisa mengalir deras, dan insya Allah hidup Anda akan diberkahi. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan video yang sangat singkat dan sederhana ini bisa bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kekhilafan dan kesalahan saya dalam mengantarkan video ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada video yang berikutnya.